Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang website kami yaitu Kasir UMKM. Di sini kelompok kita dibagi menjadi 5 orang, yaitu saya sendiri Gavin Iskalfati dengan NPM terakhir 313. Saya Ahmad Noval Wijaya Hermansyah dengan NPM terakhir 350. Saya Hafid Ali Saya Murtado dengan NPM terakhir 297. saya Aisyah Nurmahia dengan NPM terakhir 178. Saya Balkis Rahma Karisa dengan NPM terakhir 199. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah latar belakang sendiri dari website kami itu sebagian besar UMKM itu masih menggunakan pencatatan transaksi secara manual. Jadi kita di sini membuat website ini untuk mempermudah transaksi secara otomatis. Yang kedua yaitu sistem pencatatan manual juga bisa menimbulkan risiko seperti kesalahan perhitungan serta sulit memantau stok dan laporan. Dan yang terakhir yaitu pemilik usaha kesulitan melihat performa bisnis secara real time. Next. Next. Nah, rumusan masalah di sini kita menjadi metode tiga. Yang pertama yaitu apa saja kendala yang dihadapi sih untuk UMKM dalam pengelolaan transaksi dan pencatatan penjualan secara manual. Yang kedua yaitu bagaimana merancang sistem kasir, kasir berbasis website untuk membantu UMKM dalam mengelola transaksi penjualan. Yang ketiga yaitu ada bagaimana sistem dapat mengelola data produk dan stok secara terintegrasi untuk meminimalkan kesalahan pencatatan. Next. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat website kami yaitu yang pertama ada menyediakan laporan penjualan secara cepat dan akurat. Yang kedua yaitu mempermudah pengelolaan data produk, kategori, dan outlet. Yang ketiga yaitu mendukung proses transaksi dengan berbagai metode pembayaran. Yang keempat yaitu mengurangi kesalahan dalam perhitungan transaksi. Next. Nah, berikut ini penjelasan singkat tentang website kami, yaitu Sistem Informasi Manajemen Transaksi dan Produk UMKM merupakan solusi digital untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengelola bisnis secara lebih efektif, terstruktur, dan terintegrasi. Nah, di era digital sendiri, penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing usaha. Namun, masih banyak UMKM yang menggunakan pencatatan manual sehingga sering terjadi kesalahan, duplikasi data, serta kesulitan dalam pencarian data dan analisis data. Nah, sistem ini sendiri dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan data produk, kategori, outlet, dan transaksi penjualan dalam satu platform terpusat. Dengan sistem ini, proses bisnis menjadi lebih otomatis dan akurat. Pengguna utama adalah pemilik UMKM atau admin yang dapat mengelola usaha di berbagai outlet. Sistem ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data dengan menggunakan basis data relasional berbasis MySQL yang terhubung melalui primary key dan foreign key. Selanjutnya ya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tabel entitas beserta atributnya. Atribut untuk user ada ID user sebagai primary key, nama UMKM, email, password. Lalu ID outlet sebagai primary key, alamat, dan nomor telepon. Atribut dari produk ada ID produk, nama produk, harga, dan stok. Atribut dari kategori ada ID kategori, nama kategori. Atribut dari transaksi ada ID transaksi, waktu transaksi, total harga, dan metode pembayaran. Lalu terakhir, atribut dari entitas detail transaksi ada ID detail transaksi, jumlah barang, harga satuan, dan subtotal. Selanjutnya, relasi antar entitas. Tabel yang dirancang menggunakan konsep relasi one-to-many. Hubungan antara user dan outlet adalah satu ke banyak. Entitas pertama, user itu one-to-many, entitas dua outlet. Lalu entitas satu, outlet one-to-many, dengan entitas dua transaksi. Entitas satu transaksi, relasi one-to-many dengan detail transaksi.
detail transaksi many to one dengan entitas produk. Lalu yang terakhir entitas produk dengan relasi many to one dengan entitas kategori. Lanjut lagi. Normalisasi 1NF merupakan tahap awal normalisasi di mana seluruh data masih disimpan dalam satu tabel besar. Ada ID user, nama UMKM, email, password, ID outlet, alamat, nomor telepon, ID produk, nama produk, harga, stok, ID kategori, nama kategori, ID transaksi, waktu transaksi, total harga, metode pembayaran, ID detail transaksi, jumlah barang, harga satuan, dan subtotal. Normalisasi 2NF merupakan tahap lanjutan dari 1NF di mana data mulai dipisah ke dalam beberapa tabel berdasarkan entitas. Jadi tujuan utama 2NF buat menghilangkan ketergantungan parsial, kondisi di mana suatu atribut tidak sepenuhnya bergantung pada primary key. Tahap ini tabel seperti user, outlet, produk, kategori, transaksi, dan detail transaksi mulai dibentuk. Dengan pemisahan ini, redundansi data berkurang dan struktur database jadi lebih terorganisir. Selanjutnya dijelaskan oleh Masih enggak ya? teman tapi Oh, enggak sih? Enggak. enggak. Ya udah. Saya enggak ada. Tabel normalisasi 2NF, user ada ID user, nama UMKM, email, password, lalu outlet ada ID user, alamat, nomor telepon, transaksi ada ID transaksi, ID outlet, waktu transaksi, metode pembayaran, dan total harga. Untuk produk ada ID produk, nama produk, harga stok, kategori ada ID kategori, nama kategori, dan detail transaksi ada ID transaksi, ID produk, jumlah barang, harga satuan, dan subtotal. Oke, selanjutnya ada lanjutan dari normalisasi 2NF yaitu normalisasi 3NF. Yang dimana normalisasi 3NF ini adalah tahap penyempurnaan dari 2NF yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu ketergantungan antar atribut non-key. Pada tahap ini itu setiap atribut dalam tabel hanya bergantung pada primary key dan tidak bergantung atribut lainnya. Jadi hasilnya adalah struktur database yang lebih efisien, minim redundansi, dan memiliki integritas data yang lebih baik. Relasi antar tabel juga menjadi lebih jelas dan optimal untuk digunakan dalam sistem. Untuk tabelnya sendiri di sini ada user, outlet, kategori, produk, transaksi, dan detail transaksi. Dan untuk user sendiri terdapat ID user, nama UMKM, email, dan password. Untuk outlet sendiri ada ID outlet, ID user, alamat, nomor telepon. Untuk kategori sendiri ada ID kategori dan nama kategori. Untuk produk ada ID produk, ID kategori, ID outlet, nama produk, harga, dan stok. Untuk transaksi ada ID transaksi, ID outlet, waktu transaksi, metode pembayaran, total harga. Untuk detail transaksi ada ID detail transaksi, ID detail saksi, ID produk, jumlah barang, harga satuan, dan subtotal. Oke, lanjut Mas. Oke, selanjutnya di sini ada asumsi konstruktif relasi. Normalisasi hingga 3NF digunakan untuk mengurangi redundansi data dan mencegah anomali seperti insert, update, dan delete. Sehingga integritas data akan lebih terjaga. Jadi pemisahan tabel transaksi dan detail transaksi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data dan mempermudah pengembangan sistem. Dan penggunaan relasi one to many ini dinilai sesuai karena mampu mempresentasikan hubungan bisnis UMKM secara sederhana serta mendukung skalabilitas sistem.
Master data seperti kategori dipisahkan ke dalam tabel tersendiri untuk menjaga konsisten dan menghindari duplikasi data. Lanjut, Mas. Oke, di sini ada gambaran dari use case diagram dari program sistem kami sendiri, yang dimana di bagian use case diagram ini itu berfungsi untuk menggambarkan antara interaksi pengguna dengan sistem, yang dimana use case diagram ini fokusnya ke siapa yang menggunakan sistem dan apa aja yang dilakukan di dalam sistem tersebut. Jadi untuk user sendiri itu adalah admin yang terhubung langsung ke use case atau ke use case dari sistem ini sendiri. Untuk eh, fitur yang tersedia di dalam sistem itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada manajemen outlet, yang dimana untuk mengelola data produk. Terus ada manajemen kategori, yang dimana untuk mengolah data kategori. Terus ada manajemen produk untuk mengolah produk. Terus ada transaksi, yang dimana untuk melakukan transaksi penjualan. Dan yang terakhir ada detail transaksi, yang dimana untuk melihat hasil laporan dari penjualan tersebut. Jadi setiap fitur ini tuh digambarkan oval karena berfungsi untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem. Terus untuk garis yang terhubung itu menunjukkan bahwa admin bisa mengakses dan menjalankan fitur-fitur yang telah tersedia di dalam sistem tersebut. Lanjut, Mas. Oke, selanjutnya ada tabel activity diagram. Di bagian activity diagram sendiri ini eh, adalah kurang lebihnya seperti alur proses yang terjadi di dalam sistem. Jadi secara berurutan dari awal sampai akhir. Yang pertama itu proses dimulai dari start. Setelah start itu akan menandakan bahwa user udah memulai menggunakan sistem tersebut. Lalu setelah itu user akan memasukkan sistem dan memilih menu yang ingin digunakan oleh user. Jadi misal di sini user memilih menu transaksi, maka selanjutnya user akan menginput data kayak misalnya data memasukkan produk yang telah dibeli dan berapa jumlahnya. Terus setelah masuk datanya, sistem akan memproses pengolahan data seperti menghitung total harga dan memvalidasi input. Lalu ada bagian decision, di mana decision sendiri ini adalah bagian percabangan yang digunakan untuk mengecek eh, atau memvalidasi kondisi, semisal ada data yang dimasukkan yang sesuai atau tidak sesuai. Kalau misal data ini valid, maka alur akan kembali. Kalau data ini tidak valid, maka alur akan kembali ke proses input data agar user bisa memperbaiki dari kesalahan data yang telah user input. Tapi kalau semisal data ini sudah valid, maka sistem akan melanjutkan ke proses berikutnya, yang dimana itu adalah proses dimasukkan ke dalam proses database untuk menyimpan data yang telah user input. Lalu sistem akan menghasilkan output seperti menampilkan transaksi atau mencetak struk. Dan proses diakhiri dengan titik N yang menandakan bahwa aktivitas telah dilakukan dengan selesai. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya masuk di sequence diagram. Sequence diagram pada sistem ini menjelaskan urutan interaksi antara lain user, sistem, dan database dalam proses transaksi. Yang pertama, user melakukan login dan sistem memvalidasi data ke database. Setelah login berhasil, user memilih produk dan sistem mengambil data produk dari database. Selanjutnya, user memasukkan jumlah barang dan sistem menghitung subtotal. Ketika user menyimpan transaksi, sistem akan mengirimkan perintah ke database untuk menyimpan data pada tabel transaksi dan detail transaksi. Setelah data berhasil disimpan, sistem memberikan notifikasi kepada user bahwa transaksi telah berhasil.
Berikutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram pada sistem ini menggambarkan struktur kelas yang mempresentasikan tabel dalam database, yaitu user, outlet, produk, kategori, transaksi, dan detail transaksi. Setiap kelas memiliki atribut sesuai dengan field pada tabel seperti ID, nama, dan atribut lainnya. Relasi antar kelas menunjukkan hubungan antar entitas seperti hubungan antara user dan outlet, satu ke banyak, outlet, dan transaksi, serta transaksi dengan detail transaksi. Kelas diagram ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem berbasis objek karena menunjukkan struktur dan hubungan data secara jelas. Berikutnya untuk state chart diagram. Pada sistem ini menggambarkan perubahan status pada transaksi. Proses dimulai dari status awal ketika transaksi dibuat, kemudian berubah menjadi diproses saat data sedang diinput. Setelah transaksi disimpan, status berubah menjadi selesai. Jika terjadi kesalahan atau pembatalan, status dapat berubah menjadi dibatalkan. Diagram ini menunjukkan bagaimana suatu transaksi mengalami perubahan kondisi dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya yaitu collaboration diagram. Pada sistem ini menggambarkan interaksi antara objek seperti user, sistem, dan database dalam proses transaksi. Diagram ini menekankan hubungan antar objek yang saling berkomunikasi. Misalnya, user berinteraksi dengan sistem untuk memilih produk. Kemudian sistem berkomunikasi dengan database untuk mengambil dan menyimpan data. Berbeda dengan sequence diagram, diagram ini lebih menekankan pada hubungan antar objek daripada urutan waktu. Berikutnya yaitu IRD atau Entity Relation Diagram. Dalam perancangan sistem UMKM ini, IRD digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara entitas seperti user, outlet, produk, kategori, transaksi, dan detail transaksi. Setiap entitas memiliki atribut yang mempresentasikan data yang disimpan serta relasi yang menggambarkan hubungan antar entitas seperti relasi one to many antara user dan outlet serta antara transaksi dan detail transaksi. Dengan adanya IRD, perancangan sistem dapat memahami alur data dan hubungan antar komponen secara jelas sebelum diimplementasikan ke dalam database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke CDM. Di CDM ada user, outlet, transaksi, detail transaksi, produk, dan kategori. User memiliki hubungan one to many ke outlet, outlet one to many ke transaksi, transaksi one to many ke detail transaksi, detail transaksi many to one ke produk, produk many to one ke kategori. Next. Kemudian di generate ke PDM dari CDM-nya. Nah, di sini ada foreign key, yaitu di outlet ada ID user, di transaksi ada ID outlet, di transaksi ada ID transaksi dan ID produk, di produk ada ID kategori. Next. Kemudian penjelasan tabel database. Jadi di sini menggunakan 6 tabel utama yaitu user, outlet, kategori, produk, transaksi, dan detail transaksi. Nah, tabel user menyimpan data pemilik UMKM, tabel outlet menyimpan data cabang usaha, kategori sebagai data jenis produk, produk berisi data barang, transaksi mencatat penjualan, dan detail transaksi menyimpan rincian setiap transaksi. Nah, setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik dan beberapa foreign key untuk menghubungkan antar tabel. Nah, tipe data yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan seperti varchar untuk teks, INT untuk angka, dan datetime untuk waktu transaksi. Next. Nah, kemudian di sini kita mengambil data 50 data dummy dan dimasukin ke tabel database-nya. Tabel database dibuat dengan generate MySQL dari PDM sebelumnya. Nah, kemudian ditambahkan passwordnya di hash menggunakan MD5. Di sini ada data untuk user. Next, 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 next. Nah, kemudian di sini ada data produk
Next, 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 next. Next, next. Kemudian ada data kategori. Next, next. Data transaksi. Next. Next, next, next. Nah, dan data detail transaksi. Next. Lagi-lagi. Nah, kemudian terakhir kesimpulannya yaitu sistem kasir berbasis website yang kami rancang bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengolah transaksi, produk, dan laporan penjualan secara terintegrasi. Perancangan dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan hingga pemodelan data agar sistem memiliki struktur yang jelas dan siap diimplementasikan dengan sistem ini. Produk operasional menjadi lebih efisien. Permisi, Baik, ada izin yang bertanya. ditanyakan? Ya, silakan Mas Firdaus. Saya ingin bertanya bagaimana sistem tersebut menangani jika stok produk tersebut habis saat transaksi sedang berlangsung. Oke, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Berikutnya, Saya izin bertanya, dia Mas jika Kevin. website kasir ini diperuntukkan untuk skala UMKM, berarti kan ini skala kecil ya, kayak toko kelontong kayak apa itu. Nah, apakah itu memang membantu untuk pencatatannya atau justru malah membuat masalah? Karena tidak semua memecahkan masalah itu eh, mengubah manual menjadi otomisasi. Sebagaimana jika yang penjual toko kelontong itu ibu-ibu, apakah dia mengerti website transaksi? Terima kasih. Oke, kami tampung dulu ya Mas Kevin. Selanjutnya, Oke, saya izin bertanya, iya silakan Mas. jika bisnis UMKM itu berkembang ya menjadi multi cabang lah, udah punya cabang gitu kan ya. Bagaimana untuk mengulang mendesain sistem itu agar memastikan performanya itu tetap stabil lah dan data itu tetap terintegrasi dengan baik. Oke, Ya, terima kami kasih. tampung dulu ya. Silakan berikutnya. Misi izin bertanya. Di sini Silakan Mas. kalau UMKM-nya berkembang dan memiliki lebih banyak outlet, apakah struktur database yang dirancang masih scalable? Terima kasih. Hmm. Oke, kami tampung dulu. Silakan pertanyaan terakhir. Di sini saya izin bertanya, Silakan Mas. apa saja kebutuhan fungsional utama dari sistem kasir UMKM ini? Terima kasih. Oke, sekarang giliran kalau kami menjawab. Izinkan saya menjawab untuk pertanyaan dari Mas Firdaus yang seperti ini. Bagaimana sistem menangani jika stok produk habis saat transaksi sedang berlangsung? Jika stok produk habis saat transaksi sedang berlangsung, sistem saya menangani dengan cara berikut seperti validasi stok real time. Saat kasir menambahkan produk ke transaksi, sistem langsung mengecek ketersediaan stok di database. Terus dilanjut ke notifikasi otomatis jika stok habis diberikan peringatan nih produk habis gitu. Lalu jika transaksi tidak ditambahkan atau dilanjut dalam transaksi. Berikutnya untuk opsi alternatif, sistem kami akan memberikan pilihan seperti mengganti dengan produk lain atau mengurangi jumlah pembelian atau menghapus item dari keranjang. Selanjutnya untuk update stoknya secara langsung jika ada banyak transaksi sekaligus. Sistem kami akan menggunakan mekanisme seperti locking atau update otomatis agar tidak terjadi overstock atau stok minus. Dan terakhir, untuk log atau pencatatannya, sistem kami akan mencatat kejadian ini untuk evaluasi. Misalnya produk sering habis atau perlu stok lebih cepat. Intinya sistem kami akan mencegah stok minus dan memberikan peringatan jelas dan menyediakan solusi alternatif agar transaksi tetap berjalan lancar. Gitu. Mungkin berikutnya Terima bisa kasih atas jawabannya. Oke, mungkin berikutnya bisa dijawab oleh rekan saya.
Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Kevin. Nah, jadi eh, untuk website UMKM sendiri ini pastinya bakalan membantu karena mengurangi kesalahan dalam catatan manual yang rawan salah. Nah, kalau untuk menyulitkannya, eh, website ini didesain untuk mudah dipahami secara teknis dengan menggunakan tampilan yang sederhana dan ikon visual yang besar dan jelas. Selanjutnya untuk pertanyaan kalau UMKM-nya berkembang dan punya lebih banyak outlet, apakah struktur database yang dirancang masih scalable? Jawabannya kalau UMKM berkembang dan lebih banyak outlet, struktur database yang kami rancang masih bisa dikatakan scalable selama sejak awal sudah mempertimbangkan konsep. Penambahan cabang baru tidak mengganggu struktur yang sudah ada, namun jika skala sistem semakin besar dan jumlah data meningkat signifikan, tetap diperlukan optimasi lanjutan seperti penggunaan indexing, perbaikan query, dan kemungkinan penyesuaian arsitektur agar performa sistem tetap terjaga. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertanyaannya itu apa saja kebutuhan fungsional utama dari sistem kasir UMKM ini sendiri. Jadi untuk kebutuhan fungsional utama dari sistem kasir UMKM itu biasanya fokus ke hal-hal inti operasional kayak misalnya manajemen transaksi, manajemen produk, manajemen stok, manajemen manajemen pembayaran, terus laporan pembayaran, terus manajemen user. Untuk manajemen transaksi sendiri ya untuk mencatat penjualan, menghitung total, dan cetak struktur. Untuk manajemen produk sendiri, untuk tambah, edit, hapus data data barang dan harga. Untuk manajemen stok sendiri itu digunakan untuk mengupdate stok otomatis setiap ada transaksi. Terus untuk manajemen pembayaran itu digunakan untuk mendukung berbagai metode, misalnya cash, transfer atau kris. Lalu laporan penjualan sendiri itu ya untuk mereka hasil harian atau mingguan atau bulanan dari hasil penjualan itu yang bertujuan untuk buat analisis saja. Yang terakhir itu manajemen user yang dimana manajemen user ini itu untuk mengatur hak akses dari pemilik sistem atau admin, kasir dan lain-lain lah. Sekian terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan yang jika bisnis UMKM berkembang menjadi multi cabang, bagaimana desain sistem memastikan performa Anda tetap stabil dan data tetap terintegrasi dengan baik? Jawabannya yaitu jika bisnis UMKM berkembang menjadi multi cabang, maka sistem harus dirancang agar tetap stabil dan data tetap terintegrasi dengan baik. Pertama, kita bisa lihat dari sisi database. Sistem ini menggunakan struktur relasional dengan penambahan entitas outlet sebagai identitas setiap cabang. Setiap transaksi, produk, dan data lain akan terhubung ke outlet melalui foreign key sehingga data antar cabang tetap terpisah tetapi masih dalam satu sistem terpusat. Yang kedua yaitu untuk menjaga performa sistem dapat menggunakan teknik indexing pada database agar proses pencarian dan pengolahan data menjadi lebih cepat, terutama ketika jumlah data semakin besar. Yang ketiga yaitu sistem dapat kembangkan dengan arsitektur client server berbasis web. Sehingga semua cabang dapat mengakses sistem yang sama secara real time tanpa harus menyimpan data secara terpisah. Yang keempat yaitu jika skala masih makin besar, dapat diterapkan database scaling seperti yang pertama yaitu ada vertical scaling untuk meningkatkan spesifikasi server. Yang kedua yaitu horizontal scaling, yaitu untuk membagi beban ke beberapa server. Selain itu dapat digunakan caching untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Nah, terakhir mau saya sampaikan juga untuk menjaga integrasi data, sistem menggunakan constraint seperti primary key dan foreign key serta transaksi database untuk memastikan tidak terjadi inkonsistensi data. Jadi singkatnya yaitu dengan desain tersebut sistem tetap stabil, cepat, dan mampu menangani banyak cabang tanpa mengorbankan integritas data. Sekian dari saya.
Terima kasih. Apakah sudah menjawab semua pertanyaannya, Mas? Sudah, Mas, sudah. Nah, eh, kalau begitu, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu untuk mendengarkan dan pertanyaan yang disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.